View nih, kamera aneh. Ini kamera tua banget, sejarahnya mesti baca ceritanya, gua nggak hafal sih. Mereknya Voigtlander, tipenya Besamatic. Ada yang bilang ini tipe Besamatic Deluxe. Oke, nah kamera ini termasuk kamera yang canggih pada zamannya sih, pada zamannya canggih. Kalau sekarang sih aneh banget enggak. Kenapa canggih? Nah, dia tuh punya fitur yang namanya, kelihatan nggak tuh? Namanya Synchro Kompur. Apa itu sinkro kompur? Sinkro kompur tuh kalau zaman apa kamera zaman sekarang tuh kayak mode P di kamera digital zaman sekarang. Jadi dia yang kita lakukan adalah tinggal fokus terus kita milih-milih pakai yang ini nih. Kita mau F-nya F berapa tergantung. Tapi sebelumnya kita juga mesti ngeset ininya apa namanya speed. Oh ya, kita mulai apa kenalan dulu deh sama sama apa fitur-fiturnya apa body kameranya. Nih Voigtlander pabriknya masih ada produknya. Sekarang ini bikin lensa-lensa high end lah. Biasanya yang mountingnya mounting M yang dipakai sama yang mounting Nikon segala macam. Tapi itu nggak penting. Yang penting sekarang kamera ini. Kamera ini pokoknya aneh. Lihat deh. Kamera ini sebenarnya ini bukan lensanya kamera ini lensa saya apa namanya? Saya modifikasi supaya bisa dipakai di kamera ini. Cara ngelepasnya juga aneh lagi. Lihat nih. Saklar lepasnya atau tombol lepasnya di sini dipencet, diodek-odek-odek, cabut, crack, keluar. Lihat tuh. Nah, model shooternya nggak kayak kamera zaman yang waktu itu yang pakai kain. Dia modelnya sama seperti kayak aperture gini. Modelnya kayak aperture gini, aneh nih dia. Ini lihat nih, kita taruh dulu nih lensanya, lensa bagus banget jadi sayang. Jadi kalau kita kokang kebuka, viewfindernya kebuka, mirrornya kelihatan, baru kita bisa ngelihat di dalam apa namanya di dalam viewfindernya tuh apa yang kita mau lihat tuh baru bisa kelihatan kalau udah kita kokang. Tapi kalau nggak dikokang, kita cekrek gelap lagi dia, hitam. Jadi jangan kaget kalau buat yang pegang kamera ini kok nggak ada gambarnya. Belum dikokang, kalau udah dikokang sih keluar gambarnya normal apa gambarnya kelihatan gitu, objeknya yang mau difoto kelihatan. Coba kita coba sekali lagi sekarang, tapi kali ini nggak dari viewfinder tapi udah lihat tuh, lihat lensa apa mirrornya ada di situ, lihat tuh prismanya kelihatan, kita pencet strike, nutup dia. Nah kecepatan inilah yang apa namanya yang gitu deh. Oke. Nah, kalau kita mau motret kita pasang lagi lensanya bagus banget, tajam loh lensanya nih. Dia 50 mili, f-nya 28. Bokehnya cukup cantik. Nanti kalau saya coba sertakan di sini apa namanya hasilnya. Masangnya agak kagok-kagok dikit sih. Oh ya, kenapa nih lensanya, nih mounting dia itu DKL yang zaman waktu itu yang pakai mounting DKL tuh cuma ada beberapa merek kamera, salah satunya Voigtlander dan Kodak. Nah, yang bikin lensa juga banyak. Nah, salah satunya yang bikin adalah si Schneider Kreuznach nih. Nah, bener nggak spellingnya gue nggak tahu. Schneider Kreuznach. Nah, ini jenis retina senar. Nah, mountingnya namanya mounting DKL. Nah, mounting DKL antara si Voigtlander dan Kodak tuh beda. Ini dibikin buat Kodak. Akibatnya bedanya di mana? Yang satu pokoknya orientasinya 180 derajat. Jadi akibatnya harusnya kalau ini dipasang bener ya, pasang bener, Schneider Kreuznach-nya tulisannya di atas kayak gini. Ini yang bener harusnya. Tapi karena ini modifikasi, maka yang terjadi adalah Schneider Kreuznach-nya nanti tulisannya terjadinya di bawah, retina senarnya di sini. Akibatnya yang buat apa namanya? Ya orientasinya agak beda dikit lah. Cuman kenapa kok ini ya, saya beli waktu itu nggak pakai lensa yang 50 milinya, ada lensa 135-nya. Cuman saya butuh yang apa lensa yang kecilnya lah, yang agak universal. Oke. Seperti biasa ya, di sini ada buat kokangan. Terus ini ada shooter. Ini ada yang buat kalau kita udah habis, kita R kan, itu berarti kita kembali. Kalau diginiin, ini juga bisa buat double exposure, tapi saya belum pernah nyoba. Strike,
Ini tombol ini buat apa ya? Oh, ini buat ini karena dia nggak akan nol. Ini buat ngatur ininya nih, apa namanya, counter filmnya kalau mulai dari nolnya kayak gimana. Tapi anyway udah gitulah ya. Ini shooter udah. Nah, di sebelah sini yang buat asa. Kita mau set di asa berapa. Cara ngesetnya juga aneh. Pokoknya ini art deco desainnya, cuman kalau ergonominya agak lemah lah. Kita ini cara ngesetnya gimana sih, lupa deh gua. Oh, ini. Jadi kalau ini udah kita tarik, ini asa ini, jadi ini kita tarik ke belakang baru bisa diputar asanya. Asa berapa maunya. Ya, coba kita pakai asa 400 misalnya. Jadi asa 400 itu kelihatan sih. Lihat gitu, asa 400 itu ada panahnya. Panahnya kita align sama titik merah itu. Nah, terus apa gunanya? Kita mulai dari ini, kita taruh di titik yang paling bawah. Terus biasalah kalau kita di luar tuh kita milih speed berapa sih kita mau pakai, ya asa 400 bisa taruh di 250. Nah, dengan seperti gini nanti yang kita atur itu adalah matching antara jarum dengan ininya, apa namanya, ini agak susah ya. Kalau kita gerak-gerakin yang atas ini yang gerak-gerak adalah ininya. Pokoknya objektifnya adalah kita matching itu dengan jarumnya ada di atas sana tuh, kelihatan. Ada di atas jarumnya. Kenapa ada di atas? Ya karena kita pakainya speed yang tinggi. Coba kita pakai speednya agak rendah, kita turunin karena mungkin ini dalam ruangan biarpun asa 400. Kita taruh dalam ruangan ya, misalnya pakai 60 lah atau 30 lah. Nah, terus kita nanti atur nih. Ini kita atur 30, kita lihat. Jarumnya masih ada nggak? Oh, jarumnya nggak ada. Nggak kelihatan lagi jarumnya. Anjir. Coba kita taruh ini deh, ini foto ini buat terus kita lihat. Oh, tuh dia jarumnya kelihatan. Ya karena objeknya kelihatan. Nah, tujuan kita adalah nge-matchin ini nih. Di jendela langsung kelihatan tuh. Speednya speed 30, terus kalau kita objek seperti ini, kita pakai F-nya. Kelihatan nggak? Ini saya agak sulit ya. F-nya tuh di 56. Gitu. Product review part 2. Nah, setelah kita tahu caranya, ya kita bidik lah ya, sama lah apa namanya, pakai ininya, kita pakai apa ininya, kita fokus, cari fokusnya lah. Itu simple, sama aja sama kamera-kamera lain. Tapi yang menarik adalah yang seperti tadi ya. Jadi yang namanya mode P-nya tuh kita lebih nyari ke, ya mungkin lebih bukan mode P ya, bukan P, lebih tepat ke aperture priority ya. Atau speed priority. Jadi speednya kita set di 30, yang kita ubah-ubah adalah, jadi speednya kita set di satu speed tertentu, yang kita ubah-ubah adalah F-nya gitu. Jadi koreksi ya, bukan kayak mode P, tapi lebih ke seperti lebih tepat kalau disebut sebagai mode yang speed priority. Ini ceritanya. Oke. Udah tahu itu, bentuknya seperti ini. Kalau bentuk sih cantik banget loh. Kalau gue bilang ya cantik banget. Art deco banget. Cuman yang gue dapet sih emang udah pernah di reskin, atau skinnya pernah dibuka, pernah direparasi, terus nggak dibalikinnya, ya nggak begitu bagus, kelihatan bekas leman. Tapi anyway, nah yang aneh lagi, ini nggak ada strap. Jadi nggak tahu gimana yang desainernya bikin ini nggak pakai strap. Lu nggak bayang nggak, lu bawa antena, ini berat, antena, bawa kamera, beratnya tuh ya kira-kira sekitar setengah kiloan lebih, dan nggak pakai strap, licin, jatuh, nangis loh. Makanya hati-hati. Ada yang kemarin ada yang jual di Tokopedia atau di Facebook, gue lihat dia modifikasi lah, jadi ada strapnya. Tapi zaman sekarang kan juga ada strap yang dipasang di mounting tripod ya. Nah, terus cara buka ruang filmnya, ini dipencet gini, terus gimana? Dibuka. Nah, ini dia ruang filmnya. Cakep ya. Masih bersih. Ini kamera kalau nggak salah tahun 70-an deh. Nanti lihat di Wikipedia
sejarahnya kayak gimana. Cuman yang gue mau kasih tunjuk ini loh. Ini bener-bener kamera. Gue nggak tahu kenapa dia gagal, nggak sampai kayak Leica bisa berkembang begitu ya, sampai ternama begitu sekarang. Ini buatan Jerman Barat loh, West Germany loh. Pasca perang ya, mungkin awalnya nggak tahu. Lihat aja sejarahnya di Wikipedia kayak gimana. Tapi anyway, review gue soal kamera itu ya begini aja. Ini aja udah 7 menit lebih. Mudah-mudahan kalian gak bosan dan mudah-mudahan reviewnya bermanfaat. Lupa like, kalau bisa subscribe sih. Sama mudah-mudahan supaya nggak berhenti manfaatnya ini di-share informasi ini, tolong di-share juga ke orang lain. Oh ya, satu tambahan, kamera ini nggak pakai baterai, dia light meternya pakai selenium. Nah, selenium ini ada umurnya dan ya sesuai dipakai tentunya meluruh. Ya gua sih berprasangka bahwa sebaiknya sih ini kamera disimpan di tempat gelap atau dibungkus supaya seleniumnya tidak terpapar ke cahaya yang akan mengakibatkan usia dan kinerjanya ya makin lama makin turun. Gitu aja. Terima kasih banyak ya.